Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah pernah makan kan? Oke, semuanya bagus ya. Mudah-mudahan pagi ini sampai selesai nanti pembelajaran ya, diberi kesehatan, semangat yang kuat untuk belajar. Sudah pada semangat semua ya? Semangat semua. Nah, sekarang kita belajar apa hari ini? Belajar IPA, yaitu ilmu pengetahuan. Sebelum kita tampilkan materi tentang pelajaran IPA, ya, kita yang pertama akan saya tayangkan sebuah video, ya, video motivasi, ya, semangat belajar, ya. Nanti setelah video saya tayangkan nanti kamu harus bisa memberikan tanggapan apa sih dari isi video yang ditayangkan tadi, gitu ya? Belajar. Sekarang sama-sama kita perhatikan ya video motivasi yang membangkitkan ya, mudah-mudahan semangat dalam belajar kalian semua ya. Selamat menyaksikan. Ya, kita mulai dengan Anda. Majulah dengan kekuatanmu sepenuhnya, ya. Membawa pulang sebuah keberhasilan. Tapi jangan lupa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya, ini satu video yang memotivasi kalian untuk bisa menambah semangat dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ini kan ada 4 kelompok ya? Yang dibakar, kemudian pasti dalam kelompok itu ada yang memberikan tanggapan salah satu ya. Jadi kelompok satu ya memberikan tanggapan kira-kira apa sih ya maksud dari video yang ditampilkan tadi. Mulai dari kelompok belakang dulu ya, pertama ya, silakan dari yang kelas suaranya ya. Ya, agar kita bisa sukses. Yang lain kira-kira dapat dipahami? Oke, bagus ya, Riki, bagus buat Riki jawabannya. Ya, kelompok satu juga bagus. Yang nomor? Oke, bagus. Semua pasti mempunyai kekuatan. Ya, Wan, silakan. Jangan menyerah walaupun banyak rintangan yang menghadap. Oke, bagus. Oke, bagus. Jadi pada intinya data yang video tadi adalah suatu perjuangan itu akan melahirkan suatu apa? Ya, sebuah keberhasilan. Tapi di tayangan video nanti yang kalian saksikan, ini ada juga kekurangan anggota tubuh. Ya. Jadi maksud video ini nanti kamu tolong mengerti kira-kira apa pesan moral yang disampaikan. Ya. Jadi selamat menyaksikan video yang kedua. Ya, ini Olimpiade internasional bagi orang-orang yang sangat tunggu ya. Tapi mereka berkreasi ya, sedemikian rupa dengan semangat yang kuat melahirkan dari perjuangan yang hebat gitu ya. Nanti bisa melahirkan sebuah juara. Ya. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, ini
perjuangan yang luar biasa dari seseorang yang tidak ada namanya. Kalian justru yang sempurna, ini seharusnya melebihi dari mereka, ya. Karena mereka saja yang memiliki kekurangan fisik itu bisa unggul, gitu ya, dibanding orang yang sempurna. Dari wajah-wajah mereka, dari perjuangan yang mereka alami selama ini, ya, dari penghargaan yang mereka raih dengan susah payah. Tadi kan dari Abu Bakar ya. Sekarang gimana kalau dari Ali bin Abi Thalib? Setuju nggak teman-teman? Kalau gitu dari Yuni ya. Yuni silakan dikelas suaranya Yuni. Oke, bagus. Jadi intinya kita kan memiliki tubuh yang sempurna ya dibanding mereka tadi yang ditayangkan tadi gitu ya. Jadi kita harus lebih semangat, optimis gitu ya. Harus lebih dari mereka yang tidak ada kesempurnaan. Oke, bagus. Ini. Kemudian yang kedua dari Usman dulu. Silakan Usman. Kita jangan pernah berputus asa, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, bagus. Berusaha gitu ya semaksimal mungkin, hasil yang diperoleh nanti bagaimana itu tergantung daripada kita gitu ya prosesnya. Kemudian siapa lagi? Umar dulu, silakan Umar. Jangan menyerah walau keadaan kita tidak sempurna, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Oke, bagus ya. Jadi ada final ya, tujuan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu semuanya adalah bersumber pada Allah ya. Dan terakhir, Abu Bakar, silakan Abu Bakar. Kita memiliki kekurangan, tetapi kita harus tetap berusaha membangun ini. Oke, bagus ya. Oke, semuanya sudah bisa ya. Sudah bisa memberikan tanggapan yang bagus-bagus gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kalian menonton tayangan ini bertambah motivasi kalian untuk belajar gitu ya. Betul nggak? Oke, sudah siap belajar sekarang? Nah, ini yang kita bahas hari ini adalah mengenai ciri khusus makhluk hidup, ya. Jadi memahami antara ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidup. Nah, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri khusus hewan yang ada di sekitar. Ya, ini contohnya banyak ya. Ada kelelawar, kemudian apa lagi? Ada burung hantu dan sebagainya, gitu ya. Nah, berikutnya ciri khusus pada hewan. Nah, sekarang saya mau tanya, atau Bapak mau tanya, apa sih gunanya ciri khusus yang dimiliki oleh hewan itu? Kira-kira siapa yang menjawab? Ada yang tahu nggak? Bapak, ayo cium tangan semua bang, ayo dong. Ya, siapa duluan nih? Ini banyak keroyokan nih, satu ya. Saya mulai dari kelompok ini dulu deh, kelompok kali. Penyesuaian diri, betul nggak teman-teman? Kira-kira penyesuaian diri apa ya? Ya betul, jawaban Satria, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang kedua, apa lagi? Ya boleh lah. Membela diri
Iya, betul, solid 100 ya. Jadi jawabannya iya. Nah, oke, pada materi kali ini ya, ini membahas tentang ciri khusus gitu ya. Yang sekali banyak beragam, keberagaman hewan sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya atau tempat tinggalnya, sama ya. Nah, mari kita pelajari bersama ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan yang ada di sekitar kita ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah mulai lengkap gitu ya hewan-hewannya, tapi minimal dari gambar gitu ya. Kemudian dari sering kita menyaksikan apa ya Pak? Ada yang tayangan-tayangan televisi itu yang tentang binatang namanya apa? Binatang dan sebagainya, apa lagi? Hah? Ada lagi? Jadi mari kita pelajari bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan yang pertama, apa ini? Ada gambar ada nggak? Ada. Kalian pernah lihat kelelawar? Nah, kita semua ya. Oke, bagus ya. Jadi semua melihat kelelawar, ya. Nah, sekarang kira-kira kelelawar itu ciri khususnya apa sih? Kalian tahu nggak? Ya, siapa nih? Terus apa ini? Pada kandidat. Yang boleh pilih. Ya, ekolokasi, gitu ya. Nah, sekarang siapa yang tahu? Nah, sekarang bukan gantian. Terus kira-kira pengertian dari ekolokasi apa ya? Oke, jadi bisa menentukan jarak benda yang ada di sekitarnya. Yang lain sama nggak kira-kira pendapatnya? Sama. Kira-kira seperti apa tuh? Ya, jadi jauh, dekat, benda yang ada di hadapannya itu bisa dideteksi, gitu ya, bisa menangkap dengan cepat. Ya. Nah, di sini ini ya cara ekolokasi. Jadi dia mengeluarkan suara dari mana? Ya, dari kerongkongan ya. Nah, ini apa nih? Ya, serangga. Dia bisa menentukan kira-kira jauh atau tidak gitu ya. Dan itu berguna pada saat dia malam hari. Ya, itu kan cahaya redup ya. Jadi cahaya berkurang. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Dengan pantulan tadi, maka benda yang ada di hadapannya tidak mudah terjebak ya. Kalau ada pohon di depannya, dia kan nampak nggak? Enggak ya. Jadi karena dia punya yang namanya ekolokasi. Nah, berikutnya cicak. Siapa yang sudah tahu cicak? Kalau cicak ini biasanya di setiap rumah pasti ada ya. Nah, di rumah ini biasa tinggalnya di mana dia? Nah, sekarang siapa yang tahu ciri khusus dari cicak? Ya, Tobi. Autotomi. Bagus, autotomi. Nah, saya ya memutuskan ekornya. Oke, bagus ya. Jadi memutuskan ekor, ya. Selain memutuskan ekor apa? Ya. Ya betul, selalu buat alat. Jadi bisa memiliki dia terkat ya. Kalau misalkan dia seumpama dikejar sama musuh, apa yang terjadi? Ekor. Kemudian yang dikejar apanya? Ada apa sih dengan ekornya? Goyang-goyang bukan? Jadi dia goyang-goyang sehingga terkelabui. Jadi dia bukan mengejar tubuhnya, tapi ya si musuh tadi mengejar ekornya, ya. Kemudian lekat di kakinya ya, sehingga bulatan-bulatan ini yang membantu si cicak untuk bisa merayap di tembok atau di dinding, ya. Nah ini, jadi untuk mempertahankan diri, jawaban dari Robi tadi betul sekali, yaitu autotomi, yaitu memutuskan ekor, gitu ya. Ini sangat membantu, ya. Karena kita tahu bahwa dia tubuhnya kan sangat lunak ya, jadi sangat mudah kalau misalkan bangsa atau musuhnya ini menangkap gitu ya, atau memakannya. Jadi mau nggak mau dia memiliki pertahanan diri, ya. Nah sekarang bunglon. Nah ini bunglon, ya warnanya bagus ya, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah sekarang dia pasti memiliki ciri khusus juga. Kira-kira ciri khusus dari bunglon apa? Ya ini. Ya, mimikri betul sekali. Mimikri itu apa sih? Ya, betul. Perubahan warna pada bunga. Ya, perubahan warna pada bunga. Jadi apabila dia batangnya hijau, maka dia nggak lama ada perubahan suhu, gitu ya, sehingga dia bisa berubah hijau dari merah ke hijau. Hijau misalkan dahannya berwarna kuning, sehingga yang dilihat dari si musuh tadi apa kira-kira? nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan, gitu ya. Jadi terkelabui, ya. Rantingnya kuning, kemudian
binatangnya si bunglon ini berwarna kuning juga, ya. Nah ini bunglon sama ya. Jadi bunglon berwarna coklat karena apa? Karena sini lingkungannya tempat dia hinggap ini berwarna coklat, batu-batuan. Nah betul sekali jawaban dari siapa tadi? Mimikri? Ya, Yuni mimikri ya. Jadi perubahan suhu bisa mengubah warna tubuh, ya. Sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan dia ada mangsa atau misalkan ada musuh di hadapannya atau di belakangnya, mudah terlihat. Kenapa demikian? Ya karena musuhnya tidak melihat bahwa bunglon ada di situ. Ya oke bagus. Ada lagi yang lain jawabannya? Memiliki mata yang dapat berputar. Oke 100 itu ya. Jadi bisa memiliki dia memiliki mata yang bisa berputar gitu ke segala arah. Sehingga ke belakang, ke depan, ke samping, ke kanan gitu ya. Itu bisa melihat. Oke. Terakhir adalah burung hantu. Terakhir belum? Belum. Nanti kita bisa lihat ada gambar-gambar hewan yang lain, ya. Ini burung hantu. Saya pernah melihat burung hantu. Ada sering ya? Oh sering. Biasanya kamu lihat itu di mana? Kalau di daerah kita, di sana ada nggak burung hantu di sana? Populasinya di mana? Ya, jarang atau jarang. Kenapa? Karena pemukimannya sudah mulai banyak. Nah, ini burung hantu. Nah, burung hantu ini sedang melepaskan sayapnya ya. Nah, sekarang kira-kira ciri khusus dari burung hantu siapa tak jawabannya? Ya, April. Mencari mangsa pada waktu malam hari. Ya, betul 100 buat April. Jadi dia mencari mangsa pada waktu malam hari. Ya. Ada lagi jawaban lain? Ya. Oke, bagus jawaban Amin. Jadi pada saat terbang dia mengepakkan sayapnya tidak berbunyi keras ya. Sehingga si musuh tadi atau misalkan yang mau dia makan ini tidak terdengar. Sehingga dia kaget gitu ya. Panik, kemudian langsung langsung dimakan sama si burung hantu. Ya, burung hantu. Nah ini, jadi bisa memusatkan bola mata kegelapan. Apa yang besar di matanya? Pupil. Jadi dia pupilnya ini bisa menyerap cahaya semaksimal mungkin. Berbeda dengan manusia. Berikutnya bebek. Nah, kalau bebek siapa yang punya bebek di rumah? Ada bebek. Banyak berapa ekor? Nggak tahu. Oh, Tuan? Punya bebek di rumah? Oh, mangkok. Oh, banyak ya bebek ya. Ya. Oke, bebek. Ini bebek apa namanya? Ada persilangan ya. Ada bebek sama menila. Jadi, nah ini ada kucing yang sedang mengelus-elus titik ya. Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti ini hanya ilustrasi saja. Nah ini bebek. Nah selain dia ada ciri khusus dari bebek itu. Ya kaki berselaput. Kira-kira fungsi dari selaput pada kaki bebek itu apa sih? Berenang. Kalau manusia bisa nggak? Tapi bisa dilakukan. Ya kan dengan pakai apa? Ya misalkan memakai kaki katak ya. Jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Ya. Nah selain selaput kira-kira apa lagi? Ya paruh berbentuk sudu ya. Jadi fungsi dari paruh sudu apa kira-kira? Ya, mencari makan. Sehingga makanannya nanti kalau misalkan dia sudah makan tidak mudah apa? Ya, lumpurnya tidak mudah masuk ke dalam mulutnya, ke dalam tubuh. Sehingga bisa disaring gitu kan. Nah ini jawaban dari Asri betul sekali dan jawaban Akbar juga betul sekali. Tadi Asri mengatakan paruh yang berbentuk sisir atau sudu ya, sudu sama lah sisir ya. Jadi dia bisa menyaring segala sesuatu yang ada di mulutnya, sehingga lumpurnya itu tidak masuk ke dalam tubuh. Ya. Berikutnya dia memiliki kelenjar minyak. Ya. Tujuan apa? Untuk tidak basah. Ya, tidak basah pada saat dia berenang. Ya. Coba kalian bandingkan, kamu ceburkan ayam dengan itik. Apa perbedaannya? Ayam bebek. Ayam bebek. Terus apa lagi? Bebek tidak. Tapi dia untuk mengeringkan tubuhnya kira-kira prosesnya lama ya?
Akbar ini masih memiliki karangan luas ternyata. Jadi di pohon bambu, Akbar melihat tenggiling. Nah, sekarang tenggiling itu ciri khususnya ada tahu nggak kira-kira apa? Oh, ada bualan, boleh Pak. Kasih ini dulu, Anita dulu. Ya, dapat menggulungkan tubuhnya seperti bola. Sehingga kalau misalkan ada musuh, dia terlindungi, gitu ya, terlindungi. Apalagi kalau posisinya miring ya. Misalkan tangannya miring, sehingga dia lebih cepat. Nah, menggelinding, sehingga lebih cepat jauh gitu ya, dikejar sama musuh. Oh, Wan, satu lagi apa, Wan? Memiliki cakar yang kuat. Ya, cakar yang kuat, ya, betul sekali. Nah, ini tentang menggiling. Ini sedang hinggap atau di atas dahan ya. Jadi yang memiliki cakar yang kuat, betul sekali jawaban dari Wawan. Ini bisa menarik rayap atau semut dari sarangnya. Dan dia tidak memiliki gigi, tapi memiliki lidah yang panjang. Itu tujuan untuk memperoleh mangsa. Mangsanya apa? Ini rayap atau semut. Ya, ini memiliki sedikit tebal, kemudian menggulungkan tubuhnya. Jawaban dari Anita bagus sekali. Jadi dapat menggulungkan tubuhnya seperti bola. Tujuannya adalah untuk melindungi diri. Kalau misalkan dia terancam, dia langsung menggulungkan tubuhnya atau langsung menggelindingkan tubuhnya. Ya. Nah, ikan penyumpit. Ikan penyumpit. Ya. Ikan penyumpit ini ikan apa sih? Jadi kalau manusia mah ada gitu ya, yang bisa memanah. Tapi ikan juga ada yang bisa memanah, cuma manahnya pakai air. Kalau kalian sering mainkan itu ada pistol-pistolan dari air ya. Mungkin itu tidak, cara kerjanya itu hampir sama dengan ikan penyumpit ini. Kalau misalkan ada mangsa, misalkan kamu berapa teman-teman nih, ya, ya, mungkin dari jangkaunya lebih jauh ini ya, ikan penyumpit. Ya, kalau misalkan ada serangga, ada kejaran, ini apa nih? Misalkan jangkrik, ya. Kemudian dia mengumpulkan air di dalam mulutnya, langsung disemprotkan ke jangkrik. Apa yang terjadi si jangkrik ini? Jangkriknya akan jatuh. Kemudian jatuh, langsung dimangsa sama si ikan penyumpit. Nah, ini ikan penyumpit ini sangat jauh jangkauannya ya. Walaupun ikannya kecil, tapi dia memiliki jangkauan yang luar biasa. Nah, hidup di perairan pantai, air tawar dari India hingga Australia. Jadi dia bukan tinggal di laut ya, tinggal di laut. Jadi menjelang mangsa yang berada di atas air tempat tinggalnya. Maka penyemprotan air udara untuk menjadi serangga yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya adalah unta. Sudah sering lihat unta? Lagi ada yang punya rumah nggak? Ya, unta. Nah, unta nih, ini wilayah sekelilingnya apa nih? Dia tetap tinggalnya di gurun ya. Nah, ciri khusus pada unta apa kira-kira? Ya boleh. Terus terang dulu tuh. Memiliki punuk. Ya, memiliki punuk. Punuk itu fungsi untuk apa? Makanan. Jadi kalau misalkan ada cadangan lemak, pada saat dia kekurangan makanan, dia mengambil dari punuk ini, cadangan lemak ya, cadangan lemak. Dan dia bisa berhari-hari, bisa tidak minum, gitu ya. Karena dia memiliki cadangan makanan. Ya. Nah ini unta. Berpunuk berapa nih? Punuk lebih dari satu nggak? Punuk? Dua. Hidup di padang pasir, daerah sangat minim air, sedikit air ya. Kemudian memiliki kemampuan tidak makan atau minum selama berhari-hari, karena memiliki punuk yang merupakan tempat cadangan makanan. Ya. Kemudian punuk terdiri dari lapisan lemak, ya. Selain dari punuk, apa kira-kira yang lain? Ya. Memiliki bulu mata yang tebal. Ya, memiliki bulu mata yang tebal. Berarti kalau bulu mata tebal seperti artis gitu ya? Seperti Sarini. Ada bulu mata apa sih yang tebal itu? Oh, tetap bahaya. Ya, seperti Sarini. Jadi fungsinya berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin sebagai alat kecantikan ya. Tapi kalau misalkan si unta ini, dia memiliki bulu tebal untuk pasir. ya, apabila ada badai pasir,
dia terlindungi. Kenapa? Karena memiliki bulu tebal, gitu ya. Selain bulu tebal apa kira-kira? Ya, Fikri. Kaki yang tebal. Apa? Kaki yang tebal. Ya, memiliki kaki tebal, sehingga dia tidak mudah kepanasan, gitu ya. Jadi tidak mudah kepanasan pada saat dia berjalan, ya. Berbeda kalau kita, coba kalian bandingkan, kamu berjalan di daerah yang panas, kakinya kalau tidak pakai alas kaki gimana? Dingin gitu ya. Ini jalan dingin, ya. Jalan dingin. Tapi kalau misalkan untak santai-santai saja dia. Asik aja. Jalan nyaman. Nah, selain dari bulu hidung, gitu ya. Bulu hidung apa bulu mata? Kita memiliki lubang hidung yang dapat tertutup, gitu ya. Kalau misalkan ada badai pasir, hidungnya langsung menutup ya. Kalau kita gede, Pak. apalagi lebih besar gitu ya. Ya, langsung menutup gitu ya. Tapi kalau menutup kan bantuan dari apa? Tapi kalau otak dia langsung otomatis. Dia memiliki tombol otomatis yang ya. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ada. Nah, kalau tidak ada, tadi kan sudah dibahas ya, dari ekologasi, kemudian apa cara beradaptasi, kemudian fungsi dari ciri khusus, gitu kan? Sudah. Selanjutnya, ada yang mau bermain nggak? Nah, berikutnya saya memiliki video pembelajaran, ya. Nanti kalian bisa menirukan gerakan-gerakan hewan yang ada di sekitar, ya. Jadi cukup mudah gitu ya. Karena kita cukup menyaksikan video, nanti kira-kira gerakan seperti apa, kamu praktekkan bersama teman-teman yang lain. Isinya atur masing-masing, ya. Ini bermain dalam lingkaran judulnya. Mungkin sering kalian saksikan gitu ya di televisi atau lagu-lagu anak-anak, ya. Mudah sekali lah, gitu ya. Intinya kalian kerja sama dengan baik, gitu ya, melingkar. Nanti melakukan gerakan sesuai petunjuk yang ada di video. Bisa dipahami? Nanti kalau yang terbagus satu kelompok dapat betul sekali bintang, ya, dapat bintang. Tapi yang terbagus dapat 2 bintang, ya. Mau nggak? Yang lain kelompok yang tidak beruntung, ya dapat pakai 1 bintang saja. Ya.
seberapa jauh atau seberapa besar kalian bisa menguasai materi yang tadi disampaikan. Ya, mengenai ciri khusus masing-masing satu kelompok dapat satu, ya. Satu kelompok dapat satu. Kira-kira ini apa ya? Isinya? Kalau duit seperti ini, berarti kira-kira berapa? 200 juta ya. Tapi kebetulan isinya bukan uang, tapi Nah, pada pertemuan lalu kalian sudah ditugaskan untuk memberikan gitu ya gambar-gambar yang menarik dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kemudian dikumpulkan. Nah, hasil kerja kalian ini sudah saya masukkan ke dalam amplop yang berbeda. Setiap kelompok nanti mendapatkan kira-kira 15 sampai 20 gambar yang berbeda. Nah, tugas kalian adalah mencari 15 saja, 15 nama hewan dan ciri khususnya satu saja. Kalau mau dua ya silakan aja. Tapi yang diminta adalah ciri khusus hewan satu saja. Oke, baik. Tadi kalian sudah berekspresi, kalian tadi sudah bermain, kalian sudah belajar, ya, bekerja sama, berdiskusi, ya. Ada yang mengeluarkan kreasi yang sangat bagus tadi dalam menarikan apa tadi judulnya? Ya, bermain dalam negara, ya. Kalian bisa menirukan gaya-gaya binatang yang ada di video yang saya tampilkan tadi. Oke, semuanya bagus, ya. Dan juga tadi kalian sudah mendapatkan reward. Oke, semuanya tepuk tangan yang belum berhasil mendapatkan bintang nanti jangan kecewa ya. Nanti mungkin di pembelajaran berikutnya akan mendapatkan mungkin yang 2 kali lipat dari teman-teman yang sekarang mendapatkan. Ya. Nah, sekarang evaluasi nih. Saya mau lihat kira-kira kemampuan kalian apakah sudah menguasai pembelajaran yang kita laksanakan tadi mengenai ciri khusus hewan, gitu ya. Lembar kertas ini dalam pertemuan yang lalu saya sudah menugaskan kalian untuk mengumpulkan gambar-gambar hewan, ya, gambar-gambar hewan yang ada di sekitar, ya. Bisa kalian lihat di internet, bisa di televisi, Google, gitu kan. Ya. Jadi dalam satu amplop ini kira-kira ada sekitar 20 gambar hewan. Nah, tugas kelompoknya adalah kalian menuliskan cukup 15 saja dari 20 gambar yang ada di dalam amplop ini, ya. Jadi satu nama hewan, satu ciri khusus, banyak 15 nomor, ya. Teman-teman lain nanti setelah hasil diskusi nanti diberikan ke saya gitu hasil kerjanya. Tapi sebelum diberikan, kamu harus mempresentasikan dulu ke depan, ya. Mempresentasikan nanti cukup 5 saja lah, nggak usah banyak ya. Dari 15 nomor yang ada, kamu bacakan 5 saja, ya. Nanti siapa yang ditunjuk? Apakah ketua kelompoknya atau anggotanya atau siapapun itu yang ada di anggota kalian, silakan kalian maju ke depan. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah dapat dipahami, saya akan berikan ini ke perwakilan masing-masing kelompok nanti untuk diserahkan ke kelompoknya untuk dikerjakan, ya. Yang pertama kelompok Abu Bakar. Abu Bakar yang mana dulu? Ya, kalau Umar? Ali? Ya, kalau sekarang ya, ini beberapa ujiannya saya akan berikan ya. Ya, silakan tulis. Ya, kemudian Bakar. Kemudian Ustaz. Dan terakhir Ali. Ya, silakan tulis ya. Kamu banyak 15 nomor. Nama hewannya apa saja. Kemudian ciri khusus satu aja ya. Abu Bakar jelas ya, Abu Bakar? Benar, Umar? Jelas ya. Usman? Ali?
kerjakan dengan rapi, tulisan jangan lupa. Tulisan yang rapi, yang bagus. Gunakan huruf kapital atau huruf besar atau tanda baca setiap kali dikerjakan. Kembali masukkan lagi ke dalam amplop gambar-gambar tadi. Nah, tugasnya sekarang merepresentasikan ke depan, ya. Presentasikan ke depan satu orang. Kalian cukup menyebutkan hanya 5 saja, ya. Menyebutkan hanya 5 nama hewan dan ciri khususnya yang berbeda, ya. Abu Bakar siapa yang mau pilih? Oh, Nabila. Oke. Kemudian Umar. Yang lain tolong perhatikan, ya, duduk yang rapi, tidak ngobrol dulu ya. Halo. Ya, tidak ngobrol. Nah, sekarang nanti sebagai Ustaz Abu Bakar dulu, kemudian Umar. Ya, silakan pada Dinda Betty ya. Oh ini, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unta memiliki bulu mata yang panjang. Betul nggak? Burung merak memiliki bulu yang indah. Kelelawar ekolokasi. Landak memiliki bulu yang Komodo memiliki air minum beracun. Ya, air laut yang beracun. Betul ya? Kita nomor? Sudah, ya, terima kasih. Ya, berikutnya kelompok kedua. Umar, silakan sampai maju ke depan. Ya, silakan.
bermata yang tebal. Harimau mempunyai taring yang tajam. Panda memiliki bulu yang tajam. Bunglon mengubah warna kulit, mimikri. Ya, sebut ya, sebut semua ya. Ya, terima kasih kelompok ketiga. Kelompok terakhir presentasinya diwakili oleh Adinda Yuni. Dengan penuh semangat gitu ya untuk belajar, dan dari hasil yang kalian kerjakan tadi itu sangat-sangat memuaskan. Jadi kalian sudah bisa menguasai ya, bisa menguasai ciri-ciri fisik pada hewan ya. Nah, dari pembelajaran dari awal hingga akhir ya, kira-kira kita sudah belajar apa ya? Joget. Apa? Ya, kreativitas. Ya, diskusi. Kekompakan. Lagi. Kerjasama 6. Lagi 3. Ya, dapat mengenal hewan yang ada di sekitar kita. Ada 7. Lagi ya? Ya, dapat mengenal ciri khusus hewan tertentu. Ya, lagi ya? Sudah? Cukup ya? Ya. Dari penjelasan yang kalian jawab ini sangat-sangat betul semuanya ya. Jadi pada intinya kita tidak bisa berdiskusi ya, kekompakan tetap terjalin dan terjaga dengan baik ya. Nah itu mudah-mudahan sampai di pembelajaran berikutnya kalian seperti ini. Tetap semangat. Nah kesimpulan hari ini kita bisa berdiskusi yang sudah kalian jawab tadi, kemudian kita melatih kekompakan, dan pada intinya adalah bisa menguasai ciri khusus hewan. Hewan ini mana? Hewan yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna. Ya. Nanti mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya kita lebih semangat lagi dalam proses belajar mengajar. Dan saya dalam pembelajaran ini maaf apabila ada kekurangan, karena manusia sifatnya adalah banyak kekurangan. Ya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya besar, kupingnya lebar, ada belalainya. Apa itu? Gajah! Gajah-gajah namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Hewan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Badannya kecil, kupingnya panjang,
makannya wortel. Apa itu? Kelinci. Kelinci namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Kawan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Ada gajah dan kelinci. Kawan bermain dalam lingkaran, binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Sukanya bergelantungan di pohon, seperti manusia. Makannya pisang. Apa itu? Monyet. Monyet, monyet.